Pengakraku. Pengakra luo. Hei, kamu di mana? Lantai 1 masuk lift. Sepet dong, sudah kubilang. Bos Feng lagi bad mood hari ini. Seberapa parah? Sekali dalam 10 tahun atau 100 tahun? Parah banget sampai nggak bisa nganggur di sana. Apa teman? Ada yang mau keluar. Buru-buru kerja. Oh, mungkin kamu bisa keluar. Aku. Maaf ya, aku bukan yang terakhir masuk. Dia tuh. Ini kalian bersama. Atau kita semua nggak bisa naik. Kenapa kamu nggak lihat kepentingan bersama dan naik lift berikutnya, sialan? Belle 1 atau 2 menit nggak akan membunuhmu. Tolong, kita semua punya urusan mendesak. Tentu saja 1 menit itu penting. Pelanggan bisa membatalkan pesanan karena terlambat 1 menit. Semua orang punya urusan mendesak, tolong Nona. Kita benar-benar punya urusan penting yang harus diselesaikan. Jadi bisakah kamu naik lift berikutnya? Tidak, Pak. Urusanku nggak kalah penting, bolehkah aku bertanya? Ini kartu namaku, silakan ambil. Apa? Maksud kamu apa? Aku tahu kamu seorang pengacara. Jadi apakah itu berarti pekerjaanmu penting? Sehingga kamu harus naik duluan dariku, meskipun kamu yang terakhir masuk. Tidak. Aku hanya ingin bilang kalau kamu kehilangan pekerjaan karena ini, kamu bisa menghubungiku. Untuk apa? Aku bisa membuat bosmu memberimu kompensasi yang lumayan. Bagaimana kalau kamu nggak bisa? Aku tidak pernah mengatakan apa yang tidak bisa aku lakukan. Terima kasih. Keluar sekarang. Kita terlambat, terima kasih. Kita terlambat. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. Maaf. Apa yang kamu lakukan? Maaf. Maaf untuk itu. Kita tidak punya waktu. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Aku makanannya. Kita tidak melanggar hukum, kan? Tabung kamera jarum tidak ada dalam daftar pisau yang dibatasi. Bukankah kita sudah membahasnya sebelumnya? Jika dia mengakui pelanggaran itu, kita pasti menang. Tapi jika dia berbohong dan menyangkal, kita ungkapkan itu di auto. Untuk ini, Masyarakat memiliki mata yang tajam. Dan para hakim harus menghormati kehendak rakyat, kan? jangan gugup. Aku tidak gugup. Dia akan segera datang. Dia akan menghancurkan aku dulu. Untuk menghilangkan kepercayaanmu padaku. Ingat, jangan tertipu. Selamat datang. Kebetulan sekali. Dia tampan. Apa kamu bekerja di sini? Selalu seseorang tidak bisa menghindari musuhnya. Musuh? Kapan kita menjadi musuh? Bagaimana kamu bisa melupakannya dalam waktu singkat? Kamu memaksaku keluar dari lift. Aku tidak menyangka kamu akan menyimpan dendam. Lalu apakah kamu akan mengatakan aku picik? Aku akan memintamu untuk membawakanku secangkir kopi. Kita harus membuatnya mengakui bahwa dia melanggar. Kamu meminta kulit harimau. Kamu pikir dia akan takut? Mari kita lihat siapa yang lebih licik dan profesional. Sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Baik. Saya rasa ini kasus pertamamu. Santai saja, hanya beberapa kata. Saya tidak gugup. Ini klien saya, Nona Wu Meiwei. Senang bertemu denganmu, Nona Wu. Saya Robin. Senang bertemu denganmu. Mai Fei dulu adalah magang saya. Dia mungkin sudah memberitahumu hal-hal menarik saat itu. Pengakra luo. Kita di sini bukan untuk bernostalgia, tapi untuk menyelesaikan kasus perusahaan Ren Xiaonia yang melanggar hak kekayaan intelektual Nona Wu. Mai, pengadilan belum memutuskan. Bagaimana kamu bisa memutuskan bahwa perusahaan Ren Xiaonia telah melanggar hak kekayaan intelektual Nona Wu? Saya pikir mereka dalam posisi pasif. Itu sebabnya Robin datang. Mari kita bicara langsung dengannya. Jika mereka tidak mengakui pelanggaran, tidak ada kata-kata lagi dan kita pergi. Dia akan langsung keluar. Kesalahan saya tidak mengajarnya dengan baik. Saya mengingat setiap kata yang kamu ajarkan. Sekarang kamu bermain. Serangan preemptif untuk menekan kami. Kamu ingin klien saya tidak mempercayaiku. Saya tidak akan tertipu. Saya tidak mengajarkan itu padamu. Kamu pasti salah ingat. Kamu pasti ingat saya mengajarkanmu bahwa hukum bukan untuk memulai perselisihan, tapi untuk mengakhirinya. Bukan untuk menciptakan perbedaan, tapi untuk menghentikannya. Bukan untuk membingungkan benar dan salah, tapi untuk menyajikan kebenaran sejati dengan keadilan dan kata-kata yang akurat. Pertama-tama kita meminta pendapatnya tentang pekerjaan penyelarasan yang kita lakukan. Dia pasti akan berkata, pikiran hebat berpikir serupa.
Dan kebetulan mereka memiliki ide yang sama. Apa kamu sudah melihat penyelarasan yang kita lakukan? Ya, Apa menurutmu itu mirip? pikiran hebat berpikir serupa. Lalu dia jatuh ke dalam perangkap kita. Bagaimana dia bisa menjelaskan Mereka itu? mengirim email kepada Mei Wei. Bukan hanya email, mereka juga meneleponnya. Kamu bisa membongkarnya di tempat. Kamu tinggal bilang padanya, aku sudah bertemu dengan siapa-siapa dan siapa. Dan aku juga berhasil sampai ke Lalu wawancara dia kerja. tidak akan bisa membenarkan dirinya. Apa maksudmu? Bahwa ide yang sama datang kepada kita? Sekretaris Ren Xiaonian menelepon saya dan mengundang saya untuk wawancara kerja. Jadi ini tidak mungkin kebetulan. Tapi bagaimana jika dia mengatakan bahwa penyelarasan itu Lalu tidak mirip? kita rekam momen itu dan potong videonya untuk dibagikan dia auto. Biarkan masa yang menilai. Dan kemudian, Jika mayoritas orang berpikir dia tidak jujur, kata-katanya tidak akan diterima di pengadilan. Nyonya Wu. Seorang pengacara yang baik tidak pergi ke pengadilan. Sebenarnya saya di sini untuk... Permisi kopi Anda. Terima kasih. Permisi, apakah Anda butuh sesuatu lagi? Tidak, terima kasih. Maafkan saya. Anda tadi mau bilang, Anda di sini untuk... Nyonya Wu. Ini adalah perjanjian. Rennes Fashion atas nama Ren Xiaonian. Berharap Anda bisa menjadi desainer utama mereka. Jika kalian ingin kami mencabut gugatan, kalian harus mengakui pelanggaran terlebih Kami tidak dahulu. melanggar hak siapapun. Lalu kenapa kalian berinisiatif untuk berdamai? Karena kami tidak mau menjadi musuh seorang desainer yang begitu berbakat. Lalu bagaimana kalian menjelaskan kemiripan antara karya Rennes Fashion dengan karya Nyonya Wu, dan kalian baru saja mengakui bahwa hasilnya sangat mirip. DNA manusia sangat mirip dengan DNA simpanse. 99% mirip. Tapi tentu saja tidak ada yang akan mengatakan kamu sama dengan simpanse. Nyonya Wu, saya sangat menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan pengacara lain. Dan lihat apakah kami sudah memberikan Anda yang terbaik. Baiklah. Permisi, saya perlu ke toilet. Silakan. Maaf. Kalian saling kenal? Siapa? Gadis kopi itu. Dia adalah orang kepercayaan klien saya. Kami berteman. Itu tidak ilegal. Itu legal. Tentu saja. Kenapa aku merasa Robin itu orang baik? Aku tidak merasa dia memasang jebakan. Kamu penggemar beratnya. Kalau kamu tanda tangan ini, kamu akan celaka. Apa seburuk itu? Dia bilang aku berbakat. Ingat baik-baik bahwa dia seorang pengacara Ren Xiaonian. Dia mewakili Ren Xiaonian. Dan tugasnya adalah melindungi kepentingan Ren Xiaonian, meskipun dia tahu betul tentang perilaku buruk Ren Xiaonian. Apakah itu benar? Tapi aku tetap berpikir, dia benar-benar menghargai saya, dan mengundang saya menjadi kepala desainer. Sayangku, itu kualitas profesionalnya. Dia baru saja menjualmu, dan kamu malah menghitung uang untuknya. Kenapa kamu bilang dia menjual saya? Dalam kontrak ini, kamu adalah kepala desainer mereka. Artinya, semua karyamu menjadi milik Rennes Fashion. Apakah kamu mengerti? Artinya, mereka memberimu cek kosong, kepala desainer. Sebagai ganti semua karyamu. Semua karyamu. Robin terlihat baik. Tiba-tiba ada jebakan besar untukku. Tiba-tiba ada jebakan besar untukmu. Tapi kenapa? Karena ini pekerjaannya. Apakah dia perampok? Mari ubah syaratnya.
Kamu membuat amandemen. Apa yang kamu ubah? Saya tidak yakin. Syarat lainnya baik-baik saja. Kita bisa bernegosiasi. Tapi yang satu ini tidak masuk akal. Harus dihapus. Maka kita selesai. Kamu bisa menuntut Ren Xiaonian dan menuntut 5 juta serta permintaan maaf. Tapi sekarang kamu meminta pembayaran 5 juta dan permintaan maaf. Itu hal yang sama, jadi kenapa kita perlu rekonsiliasi? Artinya, bahkan jika kita kalah dalam kasus ini, hasilnya tetap sama. Mereka berbeda. Apa yang berbeda? Jika kita membawanya ke pengadilan dan pengadilan memihak kita bisa mendapatkan denda 5 juta. Tapi jika rekonsiliasi, menurut perjanjian rekonsiliasi yang kamu rancang, kami hanya mendapatkan posisi sederhana sebagai desainer utama. Posisi itu membayar lebih dari 1 juta setahun. Sebelum dipotong pajak dan hanya setelah mencapai kinerja tertentu. Tapi itu masih lebih baik daripada kamu kalah dalam kasus ini dan tidak mendapatkan apa-apa. Kami tidak takut dengan tuntutan hukum. Lagi pula kami tidak punya rencana penggabungan. Mari kita hitung dan lihat siapa yang akan menderita lebih banyak. Rencana penggabungan bernilai miliaran. Tak bisa membiarkan diri gagal karena gugatan kecil yang tampaknya tak berujung. Apa yang mereka bicarakan? Izinkan aku mengingatkanmu, apa itu pemerasan dan ancaman? Dalam proses penggabungan atau pendanaan perusahaan, secara sengaja mengejar tindakan hukum untuk mengintimidasi perusahaan agar menyerahkan aset adalah pemerasan dan ancaman. Oleh karena itu, jangan terlalu pintar sampai melampaui batas. Tuntutan hukum kami adalah normal. Kami tidak tahu rencana penggabunganmu ketika kami mengajukan tindakan hukum. Kapan kamu tahu rencana penggabungan itu? Baru saja. Jangan coba-coba menipuku. Aku bilang aku bisa membaca pikiranmu. Aku tahu apa yang ada di dalam diri. Dari ekspresimu. Kamu membaca pikiranku dari wajahku. Tertulis kata penggabungan di sana. Lalu baca lagi diriku. Dan lihat apakah ada kata menang-menang di dalam diriku. Bagaimana? Kami setuju dengan 5 juta, dan kamu mencabut gugatan, serta berjanji bahwa kamu tidak akan mengambil tindakan hukum dengan alasan yang sama. Kita sama-sama mundur, dan saling memaafkan. Pada saat yang sama, saya sedang menawarkanmu pekerjaan. Kami tidak akan mundur bahkan selangkah pun tidak. Haruskah kamu bernegosiasi dengan klienmu? Tidak perlu. Kami tidak akan berdamai, dan kita lihat di pengadilan. Tolong siapa yang membuat keputusan? Saya pengacara dan saya yang membuat keputusan. Perjanjian ini berlaku sampai kita pulang kerja hari ini. Kita pulang kerja jam 6:30. Bisakah kamu berhenti mencampuri kasus saya? Apa-apa yang terjadi? Apakah negosiasi gagal? Saya mendengarkan Anda. Saya pikir ini win-win. Mereka pasti kalah. Mengapa kita perlu win-win? Karena rasio harga kinerja rendah untuk tuntutan hukum. Mengapa kamu tiba-tiba membela dia? Saya tidak. Saya hanya berpikir perdamaian. Saya dengar itu. Apa yang kamu dengar? Dia akan menawarkanmu pekerjaan. Bukankah dia memintamu untuk bekerja di firma hukumnya? Benarkan. Dia selalu melihat kelemahanmu, karena dia tahu apa yang kamu inginkan. Apakah kamu mengatakan bahwa dia menyuap saya? Saya bukan orang seperti itu. Berhenti, saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan dia adalah orang seperti Apa itu. maksudmu? Saya tidak mengatakan apapun padanya. Yang saya inginkan. Apakah wajahku mengkhianati? Saya pengacara yang sangat-sangat baik, karena saya jenius hukum. Apa yang terjadi? Kamu bersaing dengannya, karena kamu ingin menarik perhatian dan minatnya. Ayo supaya saya. Ya. Itulah yang saya rencanakan. Permisi. 1 cangkir cappuccino bungkus, terima kasih. Pengacara Lu, Anda datang tepat pada waktunya. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Dengan senang hati. Oke. Baiklah. Menurut perjanjian ini, Anda akan menerima investasi dengan 5 juta. syarat. Perjanjian ini harus dirahasiakan. Dan Anda dan Tuan Ren harus bertindak bersama. Apa maksud Anda dengan bertindak bersama? Anda tidak bisa menuntutnya. Dia memberi Anda 5 juta. Investasi. Bukan biaya pelanggaran. Itu bagus. Saya tidak peduli apakah itu biaya pelanggaran atau investasi. Apakah saya akan menerima uangnya begitu Pertama, saya Anda menandatangani? harus menarik gugatan. Tidak masalah. Kapan kita akan melaksanakannya? Kita akan menandatanganinya dulu dan mengirimkannya kepada Anda melalui FlashX. Bagaimana jika besok paling lambat? Tidak masalah. Boleh saya minta kontak Anda? Tentu dengan senang hati. Dengan senang hati.
Saya harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Sebenarnya saya berharap menjadi seorang barista. Siapa yang menghentikanmu? Tidak ada. Pengacara Luo, selamat tinggal. Selamat tinggal. Maksud saya, menjadi seorang barista bukan satu-satunya keinginan saya dalam hidup. Dan saya rasa, itu bukan satu-satunya keinginan Anda juga. Apakah Anda sedang pamer bahwa Anda memiliki terlalu banyak pilihan untuk memilih satu? Mengapa saya merasa Anda tidak ramah terhadap pekerjaan kami? Saya tidak bisa menghormati yang memaksa saya keluar dari lift. Itu bukan paksaan. Bukan atas kehendak saya sendiri. Baiklah, maafkan rekan saya. Kamu ada di sana. Mengapa kamu tidak menghentikan mereka? Jika itu kesalahan saya minta maaf untuk itu. Dan itu mungkin saja menjadi aib dalam hidup saya. Dai 11. Adik saya baru saja menerima pemberitahuan pengadilan. Dia bilang persidangan akan dimulai Kamis depan. Itu bagus. Terima kasih banyak. Itu yang seharusnya saya lakukan. Bisakah kamu melakukan satu hal lagi untuk saya? Wakili adik saya. Tidak, saya tidak bisa membantu dalam hal itu. Kami akan membayarmu. Saya akan transfer sekarang juga uang untuk menulis surat permintaan. Tidak, Fang, ini bukan soal uang. Hanya pengacara yang berhak tampil di pengadilan. Orang seperti saya tidak memenuhi syarat. Saya bisa membantu dengan surat permintaan atau Tidak semacamnya. apa-apa. Tapi ini bukan bidang saya. Baiklah. Lalu bisakah kita menang tanpa pengacara? Keadilan ada di pihak kita. Biar saya buatkan kamu secangkir kopi. Boleh saya tahu siapa yang kamu telepon? Robin. Apakah kamu sudah membuat janji temu? Tidak. Maaf, janji temu diperlukan untuk bertemu dengan pengacara Luo. Saya di sini untuk bekerja. Sebaiknya kamu telepon dia dulu. Baiklah. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama, tapi shiftnya. Cari asisten. Saya tidak menugaskan kamu. Cari asisten. Saya tidak suka menyuruh-nyuruh orang. Apakah maksudmu? Saya suka? Kamu adalah bos saya. Oke. Ambil teleponnya. Dan kamu dan Hisai. Halo. Pengacara Luo, ini Dai 11. Saya sudah sampai di meja depan firma Anda. Oke, tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana. Xiaomei, kamu belum mendapatkan manfaatmu. Minyak kerajaan Spanyol. Terima kasih. Hai. Kamu datang seperti ini. Apa? Apakah kamu sudah melihat Beauty and the Beast? Tidak ada apa. Ayo. Maaf. Siapa gadis itu? Saya tidak tahu. Apakah kamu tidak mengatur agenda Robin? Ya, ini saya. Sepertinya saya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kamu punya kebutaan wajah, semua orang sama bagimu. Saya bisa membedakanmu darinya. Itu brilian. Tidak ada riwayat pendidikan, gelar master atau doktor, Sarjana. bahkan bukan sarjana. Apakah kamu belajar sendiri? Saya pergi ke sekolah hukum, tapi di tahun terakhir magang saya, sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Saya tidak ingin mengatakan. Kamu harus tahu bahwa untuk firma hukum kami, persyaratan minimal adalah gelar master atau lebih tinggi. Tapi kamu bilang kemarin, kau akan memberiku pekerjaan, dan kamu tidak memberitahuku kamu ingin master atau lebih Tidak tinggi. terlambat untuk mengatakannya sekarang. Wu Meiwei belum menandatangani perjanjian. Apakah kamu mengancam saya? Pengingat yang ramah.
Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Apapun yang bisa dilakukan asisten pengacara, aku bisa melakukannya. Bisakah kamu menulis surat permintaan? Ya. Kamu yang menulis ini. Bisakah kamu? Menerbitkannya atas namaku. Ya. Dan dengan segel firma hukum. Ini semua yang dibutuhkan dan materi yang berlaku. Mereka bisa membuktikan cedera terjadi antara tempat kerja ke departemen dalam perjalanan pulang dari kerja. Cedera kerja. Apakah ini hadiah untukku? Kuharap kamu menyukainya. Oke. Aku akan meminta Lina mencarimu kursi. Kamu masuk ke sini. Tentang kurangnya gelarmu. Jangan beritahu siapapun. Bagaimana jika ada yang bertanya? Kamu hanya bilang, aku tidak suka memberitahumu. Dai 11 asistenku, Lina sekretarisku. Semua asisten berada di bawah pengawasan Hisai. Tidak. Kecuali milikku. Maka kamu perlu. Aku akan memberitahu Feng Yin. Ikutlah denganku. Dan silakan ganti gaya rambutmu. Ayo. Ada 2 kursi kosong di sini. Pilih saja salah satu. Terima kasih. Kak Lina, Kamu duluan. Fen Xiaotian. Idiot dan sampah. Lihat ini. Apa ini? Karakter yang salah. Periksa lagi. Setiap kata dan tanda baca. Sekarang, kalian semua harus paham bahwa jika ingin tetap di Quanjing, harus hati-hati dalam bekerja dan berusaha sebaik mungkin. Kami tidak menyimpan sampah di sini. Kembali bekerja. Siapa kamu? Dai 11. Kapan kamu datang? Hari ini. Siapa yang merekrutmu? Kenapa aku tidak tahu? Apakah kamu mengisi formulir? Siapa yang memberimu formulir itu? Aku tidak mewawancaraimu. Tapi mungkin aku pernah melihatmu sebelumnya. Dai 11. Asisten baru Robin. Dia baru datang hari ini seorang magang. Menurut aturan perusahaan, prosedur masuk harus dilakukan setelah masa magang. Aku Hisai. Semua magang dan asisten berada di bawah pengawasanku. Termasuk magang Robin. Aku ingat. Kamu itu kurir perempuan. Dia bukan. Kamu salah orang. Tapi rambutnya. Robin sudah menyuruhnya mengubah gaya rambutnya. Tidak maksudku. Maksudmu Robin merekrut kurir perempuan sebagai asistennya. Itu tidak mungkin. Aku tidak bermaksud begitu. Maaf. Halo. Julie. Ya baiklah. Oke. Hubungi aku jika ada pertanyaan. Terima kasih. Hisai sering salah mengenali orang. Tidak apa-apa. Sudah waktunya pergi. Ya. Terima kasih. Apa yang terjadi dengan anak itu? Kalian semua bilang aku harus punya asisten. Jadi aku menemukan satu. Di mana kamu menemukannya? Tempat sampah. Jangan bercanda. Kamu bisa menipu orang lain tapi bukan aku. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia sedang mengantar makanan. Dia punya saudara kembar. Keduanya terlihat persis sama. Begitukah cara kamu menjelaskannya ke Hisai? Kenapa aku harus menjelaskannya padanya? Hisai pernah melihatnya sebelumnya. Dia belum. Ya, aku juga ada di sana. Kemudian tolong katakan padanya dia salah. Persis seperti yang telah aku katakan Terima padanya. kasih. Dan terima kasih atas kerjasama sempurna asistenmu. Bagaimana dia bekerja sama? Tidak menyangkal maupun mengakui. Sangat bagus. Apa maksudmu dengan sangat bagus? Kalian berdua bertemu untuk pertama kalinya. Dan kalian bisa cocok dengan sempurna.
Hisai tidak mudah ditipu. Aku yakin kamu bisa menanganinya. Kamu terlalu baik untuknya. Bagaimana dengan asistenmu? Dia bahkan lebih baik. Dia bisa menandingi 8 Hisai. Kenapa kamu mempekerjakannya? Bukankah itu seperti menanam ranjau untuk dirimu Aku sendiri? tidak suka hidup tanpa tantangan. Apakah itu berarti di pekerjaan masa depanku? Aku juga perlu melakukan penyapuan ranjau. Apakah kamu merendahkan diri untuk meminta kenaikan gaji? Ben, kamu adalah Shifuku. Shifu, ikuti aku. Shifu, Shifu. Aku adalah Shifu MU. ya kamu adalah Shifuku. Shifu, silakan terima hormatku. Jadi kamu akan kembali ke Cina karena dia. Ya, Jika suatu hari kamu tidak mencintainya lagi, tolong pastikan kamu meneleponku, oke? Pagi. Saya lapar. Saya masak sarapan untukmu.
Meia. Sebenarnya kamu lebih baik mempertimbangkan usulanku untuk tetap tinggal di Prancis. Kurikulummu sangat sempurna, dan kamu sangat rajin. Kamu bisa direkrut oleh perusahaan kosmetik ternama di seluruh dunia dengan surat rekomendasiku. Kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Saya mengerti, terima kasih banyak. Namun masa depan kosmetik di Tiongkok juga sangat menjanjikan dan berkembang pesat. Bagaimanapun dimanapun saya berada, saya tidak akan mengecewakanmu, Profesor. Kamu benar-benar hebat. Saya sangat bangga padamu. Terima kasih lagi atas kuenya. Jadi saya bisa makan lebih banyak. Lanjutkan. Apa yang salah? Kamu tahu, seorang pria akan terlihat lebih menarik kalau dia memasak. Tidak seperti dua orang di keluargaku. Mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Kalau saya jadi mereka. Saya juga cari. Koki pribadimu setara Michelin. Siapa yang akan melakukannya sendiri? Camel. Benar-benar beruntung tahu? Kamu tidak tahu betapa indahnya kehidupan nyata. Sebenarnya, Oke, kalau begitu biar aku yang memberikanmu kehidupan yang indah setiap hari. Lanjutkan ini, mulai dingin. Berhenti. Oke. Aduh. Hentikan. Saya ikut pulang denganmu. Meia, buang tas sobek ini. Saya takut ini akan rusak. Siu, jangan lakukan itu. Memang ada lubang di sana, tapi masih bagus. Jangan buang itu.
Saya memberikan case ini. Ini sangat bagus. Jangan membawa tas tua itu. Dengar saya? Baru beli ya? Ini adalah case mahal. Anda simpan saja. Tas yang itu rusak, tapi itu masih bisa bekerja. Saya suka itu. Tidak. Saya hanya merasakan bahwa itu terlihat baik ketika membelinya. Tapi sekarang saya pikir itu tidak cocok untuk saya. Ini bagus untuk Anda. Anda dapat mengurusnya untuk saya. Jika Anda menggunakannya, saya akan lupa di mana dia. Jika ada di sini, Gan, ya Anda harus membawanya. Oke. Terima kasih banyak, Siu. Jangan khawatir, saya akan mengurusnya. Oh, Siu. Saya siapkan ini semua untuk Anda. Anda dapat membawanya untuk waktu yang lama. Anda hanya memasak untuk sementara waktu. Ketika kamu mau makan, metode memasak dan masak pakai rak ada di sini. Anda melihatnya di sini di post-it. Anda perlu memeriksanya dengan hati-hati. Jangan melunturkan. Maya, apa yang harus saya lakukan jika saya tanpa Anda? Ngap Anda tidak tinggal? Anda hidup bersama saya. Saya memakainya. Saya akan merasa kesepian saat saya menjalani oleh saya sendiri. Sudah saya kelulusan. Dan tidak ada scholarship lagi. Hingga pembayaran si kecil. Bagaimana saya bisa tinggal di sini? Saya akan membayar tagihan Anda. Anda tetap di sini seperti biasa. Saya sudah tinggal di sini selama beberapa tahun. Saya sepenuhnya mengandalkanmu. Saya sudah merasa sangat menyesal. Tidak, siapa yang bilang begitu? Kamu adalah orang serba bisa bagiku. Kamu memasak untukku dan membersihkan rumah untuk kita. Saya cukup beruntung. Siu. Saya benar-benar harus berterima kasih padamu karena merawat saya selama bertahun-tahun ini. Terima kasih. Yah, ini adalah persahabatan yang hebat antara kita. Oke, Siu. Saya akan pergi ke bandara sendiri. Hubungi saya jika kamu ada waktu. Oke? Saya tahu. Oh, saya punya teman di perusahaan penerbangan ini. Saya mengatur upgrade kursi kelas 1 gratis untukmu. Ketika kamu naik pesawat, teman dari maskapai akan datang membantumu. Atau akan sangat menyiksa untuk duduk 10 jam. Di kursi kelas ekonomi. Terima kasih. Siu. Saya bisa bersamamu, belajar di universitas yang sama, dan saya bisa menjadi sahabat terbaikmu. Saya sangat bangga, dan sangat beruntung. Biarkan saya membantumu. Terima kasih telah mengupgrade tiket saya. Maaf, tiketmu adalah kelas 1. Itu bukan kursi yang diupgrade. Benarkah? Tidakkah kamu kenal Susiu? Maaf, saya tidak tahu. Apa yang ingin Anda minum? Seperti itu saja. Oke, Nyonya. Terima kasih. Sekarang saya tahu. Dia mengupgrade-nya sendiri. Itu tidak gratis. Dia menjaga harga diriku dengan mengatakan itu padaku. Jadi saya bisa menerimanya sebagai niat baiknya. Jika saya tidak belajar di universitas yang sama dengannya, saya pikir kita tidak akan punya kesempatan untuk saling mengenal. Aku menghabiskan semua usahaku untuk belajar dan mendapatkan kesempatan untuk belajar di Prancis. Ayahku menghabiskan semua uangnya. Untuk ini aku melakukan banyak pekerjaan paruh waktu setiap hari untuk menutupi biaya hidupku. Dan ayahnya adalah seorang investor terkenal di bisnis investasi Tiongkok. Sepertinya dia selalu punya apartemen di mana saja di dunia yang pernah dia kunjungi. Namun dia juga seorang gadis dengan kekhawatiran dan kecemasan seperti yang lain. Hanya saja uang adalah hal terakhir yang perlu dia khawatirkan.
Meskipun aku tidak berada di kelas yang sama dengannya. Tapi dia sangat menghormatiku. Dia benar-benar orang yang berpendidikan baik dan benar-benar orang yang baik sepertinya. Dia membuatku tahu bahwa aku harus berusaha lebih keras untuk bekerja sehingga aku bisa membalas apa yang telah dia bantu satu persatu dengan cara lain. Terima kasih. Maaf. Sekali lagi terima kasih. Maaf, aku menghabiskan beberapa tahun di Eropa. Aku tidak tahu apa yang terjadi di pasar hiburan Tiongkok. Aku sedikit tahu tentang itu sekarang. Apakah kamu seorang aktor atau penyanyi baru? Kamu tahu? Paparazzi ada di mana-mana. Kalian para bintang. Mereka mengambil banyak foto dan kamu akan menjadi headline keesokan harinya. Aku pasti akan menyewa bodyguard. Orang-orang ini apakah mereka punya terlalu banyak waktu untuk dihabiskan? Maaf. Ayo kita berfoto. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku bisa menyimpannya sebagai catatan. Ketika aku mengenalmu nanti, aku akan menunjukkan kepada orang lain naik pesawat yang sama denganmu. Ayo. Tolong tanda tangan di sini. Terima kasih banyak. Ada apa? Saya harus turun dari pesawat. Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau saya teriak bahwa kamu menculik saya? Saya tahu. Lakukan saja. Hebat kamu hebat. Saya kembali denganmu. Hei, apa kabar? Saya mabuk di pesawat. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Membuatmu malu. Maaf. Apakah kamu menculik? Perlu saya panggil polisi?
Permisi Nyonya. Ini kartu nama saya. Saya supervisor keamanan di grup OU. Nama saya Chang Hyo. Ini Ouyang wakil presiden di grup kami. Saya hanya membawanya pulang. Atas perintah ayahnya. Oh, maaf. Ini kesalahpahaman. Maaf. Santai saja. Sangat malu. Heize? Saya keluar dari pintu keluar. Saya menunggu bagasi. Kamu terlihat sangat bahagia. Jangan terburu-buru, santai saja. Saya sudah di bandara. Jangan khawatir, santai saja. Oke, sampai jumpa. Perhatian penumpang penerbangan No 7381. Sekarang sedang naik. Silakan bawa bagasi Anda ke gerbang 7. Penerbangan sedang naik sekarang. Kakak, Terima kasih. kakak. Chen He. Aku sangat merindukanmu. Kemarilah. Aku juga merindukanmu. Aku bermimpi tentang momen ini setiap hari. Aku bermimpi tentangmu setiap hari. Aku ingin segera bersamamu. Sekarang kamu di sini kan? Ayo pergi. Apa yang terjadi? Aku ingin melihatmu. Ayo pulang. Aku sudah sampai, dia sudah menjemputku. Sekarang aku di mobilnya. Dia di mana? Biar aku lihat cepat. Oke, Chen He. Aku tidak melihat. Biar aku lihat lagi. Oke, Heize. Siu mau menyapamu. Hai Chenze. Hai, apa kabar? Baik-baik ya sama Meya. Dia sahabat terbaikku. Kalau kamu tidak baik sama dia, aku akan datang mencarimu. Dengar ya? Oke, aku tidak mengganggu kalian berdua. Dia sangat pemalu. Tetap bersamaku saja, ayo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo? Kenapa serius sekali? Lagi rapat ya? Ya, Oke, kalau gitu kamu dengar saja aku. Aku tidak bisa bersamamu hari ini. Ouyang sudah kembali. Kita akan makan malam keluarga. oke, aku tahu. Oke, kalau gitu lanjutkan rapatmu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siapa itu? Hanya urusan kerja. Kurasa begitu. Kamu sangat tampan. Saat kamu sedang bekerja. Nah, apa yang aku bilang tadi? Lupakan saja karena telepon sih. Oh, aku ingat. Aku bertemu seorang pria di pesawat. Kamu tahu grup O? Merek kosmetik itu. Aku bertemu anak bosou di pesawat. Dia duduk di sebelahku. Kamu tahu, banyak orang mengelilinginya. Aku kira dia bintang pop. Tapi saat pesawat mendarat, para bodyguard itu berdiri dan menggotongnya untuk pergi. Aku kira dia diculik. Dan aku mengejarnya dan mencoba menolongnya. Akhirnya, kepala bodyguard itu memberiku kartu nama. Itu kesalahpahaman. Aku hampir menelepon polisi. Aku sangat malu. Ketua dan Nyonya menunggumu di rumah.
Adikmu juga akan pulang. Bisa aku minta handphoneku kembali? Maaf, aku diperintahkan oleh ketua. Asisten Samsung telepon ibu. Halo ibu. Aku sudah menjemputnya. Dalam perjalanan pulang. Oke dah. Baru saja saat kamu di pintu keluar, apa kamu melihat seorang gadis di sana? Dia cantik, tapi terlihat sangat marah. Aku jauh darinya, tapi aku juga bisa merasakan kedinginan. Apa kamu merasakannya? Tidak. Aku pikir dia keluarganya. Aku melihat mereka bersama. Sangat menakutkan. Aku kira keluarga kaya tidak punya banyak kekhawatiran, tapi ternyata setiap keluarga sama saja. Apa? Ada sesuatu. Akhirnya aku bisa punya Z yang asli di sini. Apakah kamu butuh tanda tangan dariku? Tudo. Tidak apa-apa, aku sedang mengerjakannya. Oke. Koki yang bekerja keras di sini mengaduk-aduk wajah. Pria tua kecil itu adalah ayahku. Ketika aku berusia 6 tahun, dia mengangkatku di panti asuhan. Aku menderita CHD sejak lahir. Mungkin aku dibuang karena penyakit ini. Ayahku membesarkanku sendirian. Dan dia mengirimku ke rumah sakit untuk menyembuhkan CHD-ku. Aku merasa sangat menyesal padanya. Karena dia tetap melajang sampai sekarang. Karena aku. Tapi dia bilang, dia hanya menunggu wanita yang dicintainya. Tapi sampai sekarang, wanita itu belum datang mencarinya. Ayah, aku lapar. Oke, makanannya sudah siap. Aku bertanya pada ayahku, mengapa dia memilihku, anak dengan penyakit jantung seperti ini, dan membesarkanku sendirian. Ayahku bilang, karena saat itu, aku gadis kecil yang pucat itu mendekati dia untuk memegang tangannya. Ayah, Tudo. Sajikanlah. Oke. Ya. Kamu sudah pulang. Mengapa kamu tidak meneleponku? Dan langsung pulang. Diam-diam. ayah kamu berkeringat. Banyak.
Ayah, maaf. Aku seharusnya tidak ke luar negeri. Selama hampir setahun tanpa memberitahumu, dan aku minta maaf telah merepotkanmu karena kamu untuk membawaku kembali ke luar negeri. Aku janji, aku akan memberitahumu kemana aku pergi lain kali. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Lebih baik kamu minta maaf pada dirimu sendiri. Sekarang adikmu yang menjalankan semua bisnis di perusahaan. Kapan kamu bisa kembali untuk membantunya melakukan sesuatu yang kamu bisa? Kalau tidak di masa depan, bagaimana aku bisa menyerahkan perusahaan ini padamu? Ayah, aku tidak pernah bilang ingin mengelola perusahaan. Selama ini, adikku menjalankannya dengan sangat baik. Dia melakukan pekerjaan yang hebat. Semua bisnis dijalankannya dengan sangat baik. Kenapa tidak kamu serahkan saja padanya? Itu ide yang bagus. Kenapa kamu butuh aku? Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu pada ayahmu? Ayah ibu, aku sudah kenyang. Santai saja. Rui menjalankan perusahaan dengan baik. Dan dia menjalankannya dengan sempurna. Kenapa tidak kamu serahkan saja perusahaan pada dia? Aku tahu kenapa. Karena dia bukan anak kandungmu. Ibu, kenapa kamu bilang begitu? Yang, apapun yang kamu rencanakan, aku akan sepenuhnya mendukungmu. Tapi satu hal, jangan jadi pria seperti ayahmu. Ya, kemarilah istirahatlah, aku yang akan melakukannya. Ayah, kamu duduk saja di sana. Aku hampir selesai. Hei, kamu mau membawanya pergi? Oke, ayo pergi. Aman, kamu istirahat saja. Kamu tahu dia. Duduklah. Ini sangat enak. Tudou, selesaikan pekerjaan kita makan malam bersama. Oke, Ayah, ini. coba masakanku. Aku sudah banyak meningkat beberapa tahun ini. Hei, cobalah. Hebat-hebat. Kamu masak lebih baik dariku. Wow, memang kamu sudah banyak meningkat. Bukan hanya banyak, ini peningkatan yang besar. Oke, hebat. Ayah. Hei. Aku selalu memikirkan kalian berdua ketika aku di Eropa. Sekarang aku kembali. Dan kalian berdua duduk di depanku. Aku merasa aku orang yang paling beruntung di dunia. Aku bertemu kalian berdua dalam hidupku. Dan aku merasa aku orang yang paling beruntung di dunia. Dan aku orang yang paling bahagia di dunia. Karena bertemu kalian berdua. Bersulang. 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 Begitu cepat waktu berlalu. Sudah 20 tahun. Sejak kita menjadi teman baik. Di panti asuhan. Sejak saat itu kita sudah menjadi sahabat sampai sekarang. Kalian berdua benar-benar harus menghargai persahabatan ini. Ya, Paman. Aku sangat berharap kalian berdua bisa tetap bersama sepanjang hidup kalian. Aku tidak ingin melihat kalian berdua tinggal di negara yang berbeda. Jadi aku berharap kali ini kamu bisa pergi ke Prancis bersama Meya. Itu oke. Ayah. Kita akan membahas tentang itu bersama nanti. Dia juga harus memikirkannya. Ini bukan hal kecil, benar? Ya. Ayah, coba ini. Oke, terima kasih. Saya ada telepon.
Z sedang sibuk sekarang. Ya ini bagus. Halo sayang, Kamu sedang apa? saya sedang makan di luar. Bagaimana acara keluarga kamu? Bahagia? Bahagia? Tidak pernah bahagia. Kapanpun untuk acara keluarga saya. Sepertinya kamu butuh hiburan. Kenapa tidak datang ke rumahku malam ini? Itu baik. Saya hanya ingin mendengar suaramu. Terlalu lelah lain kali. Kamu apa? Ini berisik. Kakak. Saya sedang makan. Di jalan dengan beberapa rekan. Dan hanya duduk di pinggir jalan. Jadi sedikit berisik. Oke, saya harus pergi. Saya akan meneleponmu kembali. Oke, jangan pulang terlalu malam. Sampai jumpa. Kemari duduklah. Saya sedang berbicara dengan rekan-rekan tentang sesuatu. Pacar saya tampan. Ayah, apakah kamu pikir Z terlihat sangat profesional ketika dia sedang bekerja? Jacques Mary. Coba udang ini. Ini masakan rumahan ya.